gue tetap berdoa yang terbaik buat lo semua. Ya kalau mungkin lu merasa kecemplung. Hello guys, what's up? Kembali bersama gue di sini, Bung Yot di channel gue. How you guys doing? Hopefully you guys doing well ya. Hari ini sebenarnya nggak ada konten guys, cuman pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian semua. Iya, gue selalu berdoa buat kalian mungkin yang mungkin merasa membuang waktu ya untuk menonton konten gue atau merasa terpaksa ya. Gue cuma bilang gue tetap berdoa yang terbaik buat lo semua guys. Ya kalau mungkin lu merasa kecemplung atau terjebak dengan konten gua saat ini, ya mungkin ya itu tanda syukur gua pada saat ini guys. Ya kalaupun itu bisa membuat gua ya viewersnya bertambah, ya gua bersyukur berarti, walaupun mungkin merasa itu terjebak dalam sebuah dimana lu harus menonton gua secara terpaksa. Ya, gue memang sedang berpikir bagaimana cara membuat konten yang baik atau berkata dengan tersusun rapi, tapi memang susah guys. Heran juga buat youtuber-youtuber yang mungkin sampai saat ini bisa konsisten dengan kontennya, bagaimana dia bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan benar-benar kata-katanya tersusun. Ya gue masih belajar dalam hal itu guys. Cuman ya saat ini memang agak susah guys, apalagi dibarengi dengan kondisi-kondisi yang terjadi dalam hidup mungkin ya, itu mungkin membuat agak susah juga guys. Terkadang ya mau bilang konten, bikin konten lawak, tapi ketika sudah berhadapan dengan kamera seperti ini, taunya semua ide hilang, sirna. Terus gue juga bingung, ada orang yang bikin konten dengan mencatat atau membuat disclaimer atau membuat apapun itu guys, yang bikin gue bingung. Sampai saat ini juga gue masih belajar untuk bisa konsisten dengan konten-konten yang ingin gue buat guys. Kemana arah YouTube channel gue ini akan kemana arahnya, maksudnya akan mau konsen dengan konten seperti apa. Ya gue selalu bilang, yang dulu-dulu mungkin konten gue akan gue buat random, jadi setiap hari kontennya akan berubah dan setiap hari kontennya akan menjadi konten yang beda. Kayak hari ini, ketika gue nggak punya ide untuk membuat konten, tapi gue ingin membuat jam tayang gue lebih banyak, ya gue tetap akan berbicara dengan channel gue. Mungkin lo bosan, ya gue nggak pernah bosan karena gue orangnya bawel guys. Ya hidup gue saat ini diwarnai dengan hal-hal yang mungkin secara manusia mungkin masih ada yang negatif, tapi gue juga mau melangkah ke sesuatu yang lebih baik mungkin. Iya mungkin dibarengi dengan cerita di background gue yang kurang begitu baik, ya orang mungkin gak akan melihat gue saat ini bullshit lah, munafik, atau bisa dibilang penggenapan kitab Wahyu, munculnya nabi palsu. Ya udah sih. Cuman ya mungkin namanya orang nggak tahu malu, atau orang yang urat malunya udah putus kali ya guys ya. Ya gue selalu berpikir kalau Tuhan memberi kesempatan pada umatnya untuk bertobat. Itulah makanya gue selalu saat-saat ini guys, mungkin ya menjadikan gereja sebagai tempat pelarian. Ya mungkin orang bisa beranggapan seperti itu guys, tapi gue mau bilang satu hal seperti ini. Ada satu titik di mana mungkin lo merasa bosan, lo merasa sudahlah cukup kayaknya gue untuk melakukan ini itu. Ya mungkin di titik dimana dosa lu mungkin atau kelakuan lu mungkin sudah benar-benar, kalau mungkin orang sebelum bilang ya amit-amit dia bang baik lah bisa ketemu sama orang-orang seperti itu, mungkin lu udah dibilang seperti itu. Ya di sini gue ya masih tertatih-tatih melangkah ke
ke bentuk atau ke kondisi yang mungkin lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya mungkin cemoohan mungkin saat ini lagi gue alami. Gue mungkin juga ketemu sama orang-orang yang mungkin di depannya mendukung gue, mendukung apa yang sedang gue lakuin, tapi mungkin di belakang juga bilang let's see ya. Mungkin ketemu sama orang-orang seperti ini guys, mungkin ya bagi gue saat ini ya sebagai warna, sebagai sebuah pembentukan yang diizinkan supaya gue maunya gimana nih, kuat apa enggak. Gue sih merasa ya seperti leader gue yang saat ini berkata ke gue, lu gak bakal bisa mengontrol opini orang tentang lu. Mereka bisa ngatain lu apapun, mereka bisa ngeluarin kata-kata apapun tentang lu, yang gak bisa lu kontrol. Kalaupun lu mau apa ya, mau mencoba menjelaskan, ya mungkin saat ini ya orang-orang gak bakal mau dengar penjelasan. Ya ngerti juga sih, dengan kata-kata seperti itu sebenarnya sedikit berat untuk bisa menerima ya. Tapi kalau mau dipikir secara logika ya, apalagi kalau backgroundnya atau history gue di belakangnya buruk ya, buruk banget ya, udah bikin banyak orang sakit hati. Tapi ya, bukannya seneng ya guys ya, gue malu juga, mau dibilang malu ya, sangat malu luar biasa. Cuman ya seperti yang gue bilang, gue menikmati gunjingan orang saat ini. Gue bisa melihat orang mungkin berkata ya lihat aja nanti. Gak ada mungkin saat ini yang bilang oh dia udah bertobat, gak ada. Karena mungkin sebelumnya previously lah ya, gue pernah melakukan beberapa puluh tahun lalu terlalu memamerkan kegiatan gue dengan bentuk kerohanian, bukan pada saat ke gereja ya, tapi mungkin lebih terlalu banyak bersaksi, tapi kenyataannya palsu semua. Ya mungkin gue nggak bisa juga bilang saat ini apa yang sudah gue lakukan adalah asli atau enggak, karena kalau lu mengaitkan semuanya dengan penilaian orang, ya mungkin saat ini kita susah juga untuk maju guys. Kadang kita juga harus berpikir seperti ini, gue gak bakal peduli orang mau bicara tentang gue saat ini. Lu mau gue bilang gue busuk, ya memang gue busuk saat itu. Lu mau bilang gue bajingan, penipu, segala macam, ya itu mungkin penilaian orang berangkat dari apa yang sudah lo lakukan previously. Jadi ya gue merasa ya itu normal lah, itu bagian dari saat ini yang gue harus terima sebagai proses perjalanan gue untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu gue terima sih, gue terima banget. Dan yang gue ingat ketika gue mau baik, mungkin kalau agama gue mengajarkan ya seperti video gue sebelumnya, pikul salib sangkal diri, berat. Ketika mau benar nggak segampang membalikan telapak tangan seperti ini guys. Tapi ya gue mau nikmati, gue mau mencoba menikmati apa yang saat ini Tuhan gue atau Bapak gue izinkan terjadi dalam hidup gue. Gue terberkati banget sama seseorang mungkin yang terkenal di TikTok, Instagram, atau di sosial media lainnya yang bilang seperti ini, kapal di tengah laut gak bakal tenggelam karena ada laut di depan, di belakang, dan di samping atau di sekeliling dia. Tapi kapal itu akan tenggelam ketika air masuk dari kanan, kiri, depan, belakang. Ibaratnya mungkin dalam kehidupan kita, ketika gue mau maju atau orang kita semua mau maju ya, kita harus tidak pernah peduli sama orang kiri, kanan, depan, belakang ngomongin kita.
Namun ketika lu mengizinkan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran lu, ya kembali lagi, lu bakalan hancur lagi, atau mungkin lu struggle. Saat-saat ini gue memulai hidup gue untuk bisa lebih mengenal Tuhan lebih. Ya, seperti salah satu artis bilang, ya, nggak kenal Tuhan itu sakit, tapi akan lebih sakit kalau lu nggak mengenal Tuhan. Itu aja. Gue saat ini merasakan benar-benar, ya, gue tahu sih orang-orang di depan gue mungkin gue bangga dengan keputusan, gue yakin dengan keputusan. Tapi ada juga loh yang kadang ngomong seperti itu, tapi di belakangnya beda. Tapi gue tetap saat ini, guys, saat ini gue berasa berada di sebuah komunitas yang benar-benar mengajarkan gue kalau lu jangan berekspektasi tinggi terhadap manusia, karena manusia itu tetap aja sifat jantannya. Saat ini bisa mungkin baik sama lu, besok mungkin bisa menusuk lu atau bisa jahat sama lu. Makanya kalau lu berekspektasi penuh sama manusia, mungkin lu bakal kecewain dia. Dari seseorang yang mungkin pada saat dulu mempunyai posisi yang di pekerjaan yang tinggi, saat ini gue tertatih ketika gue nothing sekarang. Tapi ketika gue memulai lagi untuk bisa, bukan kalau gue bilang memulai lagi berarti dulu gue pernah dekat sama Tuhan. Gue bilang, mau kalimatnya seperti ini sederhananya, ketika gue mau serius sama Tuhan, ya gue bisa bilang saat ini hal-hal yang terjadi yang Tuhan izinkan di hidup gue adalah bagian dalam pembentukan. Mau dibilang nabi palsu gitu. Ya itu bagian warna dalam kehidupan, variasi hidup. Ya mungkin saat ini gue mencoba untuk konsisten. Ibaratnya ketika bangun pagi gue baca firman Tuhan, mendalami, dan satu kalimat yang benar-benar diberkati gue, memberkati hidup gue saat itu, ketika leader gue bilang, oke, lo jangan berekspektasi sama manusia. Di dalam sebuah komunitas lo bukan melihat malaikat di situ, masih ada orang-orang yang mungkin masih bagaimana lah, normalnya manusia. Dan leader gue pernah bilang juga seperti itu, baca firman Tuhan walaupun terkadang lu nggak mengerti dengan firman Tuhan itu, tapi lu tetap harus baca. Mau ngerti nggak ngerti, lu baca tuh. Makanya gue selalu mencoba konsisten membaca firman Tuhan di pagi hari ketika orang mungkin belum pada bangun. Ya mungkin nggak gue aja, orang-orang lain juga melakukan hal seperti itu. Dan juga leader gue selalu bilang, ketika kesabaran lu terasa sudah melewati batas, tambah lagi kesabaran, timbun lagi dengan kesabaran yang baru. Itu aja guys. Karena kalau saat ini pun gue udah pernah mencoba untuk minta maaf, cuman ya gue sadar ketika gue minta maaf sama seseorang atau kepada orang yang sudah gue sakiti, ya ibarat kata luka yang bisa disembuhkan tapi bekasnya masih ada. Wajar sih sebagai manusia, gue mau bilang ya, orang mungkin agak susah untuk memaafkan gue, bahkan mungkin keluarga gue. Itu aja. Ya bersyukur saat-saat dimana gue terjatuh, dimana beberapa tahun lalu gue hancur, dimana ketika orang melulu lantahkan gue,
Tapi masih ada orang-orang yang masih mau menerima keberadaan gue dan menerima gue dengan histori gue di belakang. Dan ketika gue bergabung sama komunitas ini, gue berusaha selalu jujur dengan apa yang gue lakukan sebelumnya. Termasuk ketika gue menyakiti orang-orang yang sebenarnya gue sayangi dan best friend gue yang sudah meninggalkan. Sorry guys kalau konten hari ini sedikit curhat tentang kehidupan gue, karena ini hal yang sering gue alami saat ini guys. Itu aja dari Bung Yot. Jadi kalau boleh gue share satu hal ke orang-orang yang mungkin saat ini lu merasa lu pengen menjadi orang baik, atau lu mungkin kembali ke orang baik, menjadi orang baik, kembali ke jalan yang benar. Karena kalau gua sih belum bisa gua bilang gua kembali ke jalan yang benar, karena gua belum pernah benar. Jadi gua mau melangkah, mencoba untuk lebih baik. Dan untuk orang-orang seperti ini, gua cuma bilang seperti ibarat cerita kapal yang gak bakal tenggelam dengan air di kanan kiri atau di sekelilingnya. Dan kita juga harus bisa seperti kapal itu, tidak peduli dengan kata-kata orang, tidak peduli dengan apapun yang terjadi yang mencoba untuk membuat kita struggle sama keputusan kita. Karena ketika kapal itu dimasukin air, dia akan tenggelam. Dan ketika kita mengizinkan perkataan atau kalimat orang di sekitar kita, di mana kita sudah berkeputusan untuk menjadi baik, ya kita akan struggle, kita tenggelam dengan kata-kata tersebut, sehingga bikin kita nggak melangkah lagi guys. Inilah Bung Yor yang saat ini menjadi sok bijak guys. You guys have a good day and may God bless you.